Kita berperang atas dasar alasan yang benar. Musuh akan dikalahkan. Meskipun sudah menandatangani perjanjian non-agresi dengan Uni Soviet di tahun 1939, Hitler tetap mengincar negara itu karena baginya, Rusia merupakan ruang hidup atau Lebensraum Jerman di masa mendatang. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Lahir di keluarga penjaga toko dengan nama Skriabin pada tahun 1890, Vyacheslav Mikhailovich memulai aktivitas politiknya sejak menjadi mahasiswa yang bergabung dengan Partai Bolshevik di tahun 1906. Pada tahun 1909 untuk pertama kalinya Molotov ditahan dan diasingkan ke wilayah utara Rusia selama 2 tahun. Sekembalinya dari pengasingan ia bergabung dengan Pravda, koran milik Bolshevik, di mana ia bertemu Stalin dan menjadi sekretaris Dewan Redaksi. Ia kemudian menjadi anggota Komite Revolusioner Militer yang merencanakan perebutan kekuasaan oleh Partai Bolshevik dalam Revolusi Rusia 1917. Pada tahun 1926, ia menjadi anggota penuh Politbiro dan selama 1928 hingga 1930, ia membantu membersihkan partai dari orang-orang yang anti-Stalin. Ia menjadi Menteri Luar Negeri untuk 2 kali masa jabatan, yakni periode 1939 hingga 1949 dan 1953 hingga 1956. Meskipun Rusia menaati isi fakta, Hitler secara rahasia mengadakan persiapan invasi. Pada musim panas 1941, Hitler melancarkan Operasi Barbarossa atau Janggut Merah. Pada pukul 3 dini hari, tanggal 22 Juni, 3,5 juta tentara Jerman, Rumania, Finlandia dan dari negara-negara poros atau pendukung Jerman, baik sukarela maupun karena dipaksa, berbondong-bondong menyeberangi perbatasan Rusia. Pidato ini disampaikan melalui siaran oleh Menteri Luar Negeri Uni Soviet Vyacheslav Molotov, pada hari yang sama dengan terjadinya serbuan mendadak yang di luar perkiraan itu. Ketika invasi terjadi, Stalin justru menghilang dan membiarkan Molotov tampil menggalang semangat bangsa Rusia melalui serangkaian siaran radio. Hanya pada 1 malam pertama, Rusia kehilangan 1 juta nyawa, hampir seluruh pesawat tempur, dan ribuan tank mereka. Stalin kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur sembari melakukan taktik bumi hangus, demi menghambat gerak maju pasukan Jerman. Selama musim panas, pasukan Jerman meraih kemajuan pesat, termasuk menduduki kota Leningrad dan Kiev. Ratusan ribu penduduk sipil dibunuh secara kejam, termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Perang Nazi di kawasan timur Eropa pada umumnya memang jauh lebih brutal karena falsafah Nazi yang anti-komunis itu menganggap rumpun bangsa Slavik hanya separuh manusia. Pada tanggal 23 Agustus 1939, Molotov mewakili Uni Soviet menandatangani Fakta Non-Agresi Soviet Jerman, bersama dengan von Ribbentrop, Menteri Luar Negeri Nazi. Ia kemudian memainkan peran penting dalam serangkaian konferensi rahasia dengan Roosevelt yang selanjutnya menciptakan perjanjian sewa pakai, di mana Amerika mensuplai persenjataan kepada Rusia untuk dipakai melawan Jerman. Tatkala Khrushchev mulai berkuasa di tahun 1957, jabatan-jabatan Molotov di partai maupun di pemerintahan ditanggalkan secara paksa. Ia kemudian ditunjuk sebagai Duta Besar Soviet untuk Mongolia, dan pada 1960 hingga 1961, menjadi utusan Soviet pada Badan Energi Atom Internasional, di Wina. Ia sempat dipecat sebagai anggota Partai Komunis Uni Soviet di tahun 1962, namun kedudukannya dipulihkan pada tahun 1984. Ia wafat di tahun 1986 dalam usia 96 tahun. Kutipan pidato ini merupakan satu bukti kegigihan Vyacheslav Molotov. Napoleon pun mengalami kekalahan dan menemui kehancurannya sendiri. Hal yang sama akan dialami Hitler. Kita berperang atas dasar alasan yang benar. Musuh akan dikalahkan. Demikianlah perjalanan dan kisah Vyacheslav Molotov, seorang pemimpin yang mampu membangkitkan semangat bangsa Rusia dalam melawan Nazi. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.